Lalu bagaimana penanganan insiden penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia? Kita akan bahas bersama Inspektur Jenderal Kementerian P2MI, Ketut Suwardana. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, Mas Reddy. Ya, Terima kasih. baik. Ya, Pak Ketut, sudah ada informasi soal identitas dan asal pekerja migran yang ditembak di Malaysia ini? terima kasih. Kami sampaikan di sini beberapa upaya kami lakukan, termasuk upaya koordinasi kami lakukan dengan eh, Kementerian Luar Negeri atau KBRI di Kuala Lumpur, dan juga kami koordinasi dengan Atasé Kepolisian Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Memang sampai saat ini belum ada informasi tentang identitas lengkap dari masing-masing korban. Demikian. Baik, artinya kalau publik ingin mengetahui siapa saja mereka dan asalnya dari mana ini belum dapat dijelaskan oleh Kementerian P2MI ya Pak ya? Sampai saat ini belum dapat dijelaskan karena kami terus akan melakukan monitoring dan memantau. Tentu juga kami dari Kementerian Perlindungan Perempuan Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan khususnya otoritas kita yang ada di Kuala Ya, Lumpur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tadi disampaikan bahwa akan ada akses konsileran yang akan dilakukan oleh baik. KBRI kita untuk mendapat informasi lebih lengkap pada Rabu. Demikian. Ya, Pak Ketut, kami ingin konfirmasi juga karena kabar yang tersiar di berbagai media ini ada P2MI asal Aceh begitu, termasuk yang meninggal dunia. Kabar ini dari mana? Bisa Anda jelaskan apakah sudah bisa dikonfirmasi betul atau tidak? Eh, Terima kasih, Mas Reddy. Untuk informasi tersebut memang kami juga mendengar, tapi kami belum memastikan apakah yang bersangkutan adalah korban dari kasus penembakan tersebut, karena saat ini kami masih mendalami Oke, dan kami tidak bisa memberikan data yang lebih real atau lebih lengkap, karena apapun yang kami laporkan dalam oke. siaran ini kami akan koordinasi dulu dengan Kementerian Luar Negeri di KBRI Kuala Lumpur dan juga Atasé Polri. Nanti kalau kami akan dapatkan data memang benar, akan sampaikan lebih lengkap lagi ke depan. Demikian Pak Reddy, Mas Reddy. Baik. Em, tapi untuk kejelasan mengapa mereka sendiri ditembak petugas maritim Malaysia, sudah ada keterangan dari penjelasan dari pihak Malaysia kepada Kementerian P2MI. Kabarnya juga kami sempat mendengar ada sebenarnya terjadi perlawanan sebelum ditembak. Apakah betul demikian, Pak Ketut? Baik, untuk kalau kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan baik dari kembali kami sampaikan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI kita di Kuala Lumpur dan juga Tasya Polri, memang sudah diberitakan bahwa ada terjadi penembakan yang dilakukan oleh APMN atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia kepada 5 warga negara Indonesia kita yang di perairan Tanjung Ru atau Selangor, Ya, yang tentu menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 kritis dan 3 juga luka-luka berat. Nah, saat ini juga dalam proses perawatan beberapa rumah sakit yang ada di Malaysia, baik rumah sakit Banting di Malaysia, yang informasinya kami dapatkan bahwa itu 1 yang meninggal itu di rumah sakit Banting, dan juga 1 rumah sakit di Klang itu yang dikategorikan sebagai luka tembak ya dalam keadaan kritis, dan juga rumah sakit Serdang itu yang 3 orang luka-luka. Demikian yang kami baik. laporkan. Ya, Ya. Wakil Menteri P2MI Pak Ketut, Ibu Christine Aryani sempat bilang juga ada dugaan terjadi excessive use of force atau tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan begitu terhadap eh, pekerja migran kita yang hendak menyeberang ke Malaysia. Apakah betul demikian? Dan yang ingin saya tanyakan juga apa yang dilakukan oleh PMI ini, yang hendak dilakukan oleh PMI ini di Malaysia sebenarnya? Betul sekali, Mas Reddy. Memang kalau kami melihat dalam konteks informasi berita-berita tersebut kan ada sebuah perlawanan dilakukan oleh WNI kita pada saat Hmm, itu. Yang tentu kalau kita melihat dalam konteks pekerja migran Indonesia, memang seharusnya harus dilakukan secara langkah-langkah yang ya, prosedural dalam melakukan langkah-langkah tindakan tegas itu. Kalau memang kalau terjadi tindakan yang berlebihan, itu memang nanti akan dilihat apa ada bukti-buktinya yang bersangkutan memang melakukan tindakan yang berlebihan. Sampai saat ini kami akan menunggu tentunya hasil penyelidikan dan perkembangan informasi yang tentunya kami akan dapatkan nanti dari
KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur dan juga atas Ya, Polri. Jadi kalau memang kami berpikir bahwa memang dugaan kami adalah memang ada disebut dengan excessive use of force yang dilakukan oleh ya. oleh APM tersebut, demikian. Tapi termasuk jika publik ingin mengetahui juga pemicu mereka melakukan use of force ini juga masih diselidiki atau sudah tahu kira-kira Pak Ketut? Masih diselidiki, Oh, masih Mas diselidiki ya? Redi, masih Baik. diselidiki, lebih dalam lagi. Kita juga bisa karena kejadian itu di tengah lautan ya, jadi Hmm, beberapa orang aja yang tahu. Jadi kami akan melihat ke depan. oke. Mudah-mudahan di Rabu nanti setelah diberikan akses untuk bisa melihat, menjenguk korban dan sebagainya, di sana akan ada komunikasi dengan pihak korban dan sebagainya. Di sana akan kita melihat titik Ya, terang apa sih duduk perkara itu apa, bagaimana baik. masalahnya, sehingga tidak ada simpang siur saat ini ada perlawanan atau membawa parang dan sebagainya. Kami dengar seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Pada prinsipnya Pak Mas Redi, kami juga tentu kami sampaikan, Mhm. kami tentu mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya satu PMI kita atau WNI kita di sana, dan juga semoga yang 4 orang ini dalam proses perawatan, kami mendoakan semoga segera berkesembuhan, demikian. Ya. Nah, selanjutnya Pak Ketut, kalau ingin kami tanyakan juga bagaimana sebenarnya prosedural yang apa namanya seharusnya begitu untuk mengawal jikalau memang PMI kita ini 5 orang PMI ini terbukti unprocedural seperti yang dikatakan oleh Ibu Christine Aryani sebagai Wakil Menteri P2MI. Ada dugaan unprocedural. Nah, untuk menghalau mereka sepertinya tidak harus dengan tembak menembak, sepertinya harus Betul hanya tetap sekali, betul dikawal saja sekali. biasanya begitu atau ada prosedur yang bisa Anda jelaskan soal ini? Memang, Mas Redi, kalau SOP-SOP yang berlaku secara umum kan kalau menghadapi apalagi Presiden Indonesia ini kan kondisinya rentan ya, Ya, dalam kondisi yang memang tidak mungkin kami katakan tidak berdaya, ya kalau memang seperti ini kami akan berpikir bahwa harus, langkah-langkahnya harus, prosedural gitu ya. Apapun, keadaan yang bersangkutan, apakah PMI prosedural, hmm, berangkat secara sah maupun tidak sah atau disebut ilegal, tapi perlakuan asasi manusianya tentu menurut pendapat kami adalah harus dihormati. Karena prinsip-prinsipnya adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja harus dihormati asasi manusianya dan juga setara dengan asasi manusia yang dimiliki oleh manusia atau tiap warga negara di oke, dunia ini, demikian Pak. Jadi harus ada sebuah penghormatan gitu ya. ya, ya, Kalau ada perlawanan-perlawanan demikian mungkin, menurut pendapat kami sih saat ini memang dugaannya ada excessive use of force atau, oke, tindakan berlebihan. Namun demikian nanti akan dilihat lebih dalam lagi ya. apakah itu, berkait dengan hal itu, karena semuanya nanti akan titik terangnya atau transparansi prosesnya komprehensif bagaimana untuk melihat ke depan apakah ini tindakan yang berlebihan, demikian. Tapi begini Pak Ketut, oke Indonesia meminta kepada Malaysia untuk mengusut atau menyelidiki kasus ini, termasuk adanya nota diplomatik yang dikirimkan oleh KBRI. Tapi di Indonesia sendiri tentu perlu ada juga penyelidikan jika memang 5 PMI ini merupakan pekerja ilegal atau unprocedural. Apakah ini juga akan diusut, siapa pengirimnya, lalu juga pengawasannya bagaimana sejauh ini, atau ada upaya lain untuk mengusut juga bagaimana legalitas para PMI yang diduga katanya unprocedural ini Pak Ketut? Ya betul sekali, Mas Redi, memang, ke depan kita akan melakukan langkah-langkah lebih lebih detail lagi ya, Hmm. kalau berkait dengan PMI kita yang berangkat secara unprocedural itu, nanti akan lihat ke depan apakah, siapa yang memberangkatkan, ya asal daerah di mana dan sebagainya, kami akan mendalami. Kami juga telah memiliki juga direktur, pengawasan pencegahan penindakan terhadap, pekerja-pekerja kita yang berangkat secara unprocedural, akhirnya kami mencegahnya. Ya sejak awal kami mencegah demi pelindungan diberikan pada yang bersangkutan gitu. Ya. Nanti kalau memang, terbukti saat ini memang yang bersangkutan tidak terdaftar di sistem komputerisasi yang ada di database kami, tidak ada sama sekali, ya berarti memang, dapat diindikasikan, diduga yang Hmm. bersangkutan adalah berangkat secara unprosedural ke Malaysia ataukah bekerja tanpa persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, baik itu persyaratan, paspor, Ya, visa, ya, ya. kompetensi dan sebagainya, demikian Bapak. Nanti kami akan dalami seperti itu. Ini kaitannya dengan siapa pengirim juga berarti ya Pak Ketut ya, Iya tentunya yang demikian, karena kan dicari ada sekarang. aturannya itu, yang Oke, mengirim kan ada perusahaan penempatan dan ya, sebagainya. Kami oke. akan dalami, kami akan lakukan, tentu penindakan memang ada bukti-bukti, ada kaitan dengan pekerja atau perusahaan yang mengirim yang bersangkutan, Hmm. begitu. Terakhir Pak Ketut, Kementerian P2MI sendiri melakukan pengawasan bagaimana sejauh ini supaya ya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ya betul sekali Pak, kami, sejak kementerian, ini, dari badan menjadi kementerian dan juga di bawah
pimpinan Bapak Abdul Qadir Karding selaku Menteri kami dan Wamen kami, bahwasanya sudah mulai melakukan tata kelola penempatan, tata kelola perlindungan dan sebagainya. Dan kami juga sudah melakukan sebuah penyusunan SOP-SOP bagaimana ke depan untuk perusahaan-perusahaan penempatan yang akan memberangkatkan pekerja-pekerja ke luar negeri harus melalui prosedur-prosedur yang kita tentukan. Salah satunya adalah kita ke depan adalah bisa satu pintu, sehingga semua yang keluar ke luar negeri itu harus terdaftar pada kami, baik itu berkait dengan berangkat secara perseorangan untuk perusahaan maupun juga dalam ini perusahaan penempatan yang memberangkatkan Baik. WNI kita bekerja ke luar negeri. Jadi semuanya akan diatur lebih lengkap lagi ke depan. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Inspektur Jenderal Kementerian P2MI Ketut Suwardana. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak Ketut. Terima kasih Mas Teddy, salam hormat kami, salam sehat untuk Salam sehat.